Nah, sudah datang Hai. tamu istimewa. Assalamualaikum. Ah, sudah datang nih tamu istimewanya. Aduh. Halo Tefoni. Gimana suaranya Wah, Tefoni? suaranya kecil kayaknya ya. Sebentar ya. Kayaknya set suaranya. Aku ke situ dulu bentar. Oh. Halo, cek, cek. Waalaikumsalam. Ya, ada Tefoni ada. Waalaikumsalam Jakarta Timur hadir. Iya, terima kasih. Salam kenal saya dengan Santi Anta Wijaya. Iya, salam kenal juga. Nih udah pada join nih. Nungguin. Udah Gimana suara saya standby. jelas? Jelas kan tadi? Jelas, jelas Kang Ropi. Oke, Damang Kang betul. Ropi. Alhamdulillah saya. Oke, Tefoni, gimana udah siap hari ini? Kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar Oh, handcraft hampers ya. ya, udah siap dong. Udah siap dari tadi. Udah siap Terusnya ya. mikirin juga tadi apa ya yang mau disajikan segala macam. Cuman yang pasti excited banget lah ketemu lagi dengan Oke, teman-teman semuanya yang ada di sini ya. oke. Iya, Tefoni, terima kasih. Mudah-mudahan kita koneksinya bagus ya selama live ya. Jadi biar Karena di sini lagi hujan nih, Kang. gimana? Karena di sini lagi hujannya lumayan gede nih. Jadi semoga Oh koneksinya bagus iya, ya. iya betul. Kalau di sini masih gerimis. Ya mudah-mudahan sih tetap tidak berpengaruh ke koneksinya. Baik, Ya, kita mulai saja ya, Tefoni ya. mangga, Oke, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Oke, Eh, saya manggilnya apa ya kalau ke sobat-sobatnya Ardelia nih? Ya, memang sobat-sobat Ardelia sih memang Kang dari dulu kita menganggap bahwa customer itu bukan customer tapi memang benar-benar sobat bang. Oke, sobat Ardelia ya. Oke, saya sapa dulu sobat-sobat Ardelia semua. Saya juga sapa tentunya Mitra Mudi kalau kami menyebutnya Mitra Mudi di sini ya. Selamat datang di acara eh, kita nih, acara MUB DJM bersama dengan Ardelia ya. Jadi kita mau ada obrolan-obrolan santai seputar tentang handcraft hampers ya yang dibawakan oleh Tefoni nih dari Ardelia Product gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah join. Mudah-mudahan kita selama selama live ini nanti para sobat Adelia dan juga Mitra Mudi bisa enjoy, bisa menemukan manfaat nantinya ya, khususnya seputar handcraft gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan gitu. Nanti bakalan banyak tips lah seputar handcraft dari Tefoni ini ya, khususnya terkait dengan hampers gitu. Oke, kita awali dulu nih dengan uh, walaupun mungkin sobat-sobat dari Adelia juga sudah mengenal Tefoni ini, siapa sih Tefoni ya, sosok yang mungkin Oh, enggak lah biasa aja. gitu ya dari dunia handcraft hampers mah nampaknya udah keliling lah ya untuk bisa menularkan ilmunya seputar hampers gitu. Nah, oke. Jadi saya awali dulu dengan inilah. Saya pengen tanya dulu kesibukan ininya nih, kesibukan ownersnya Ardelia nih. Ardelia kan ownersnya nih telepon ini. Aduh, sebenarnya kan udah kangen banget kita tuh bisa on air, bisa off air Sebentar, saya lagi ya. tutup dulu pintu nih, mulai besar. Oke, Ya, kebetulan sudah mulai musim hujan. iya, itu Tuh, dia. sebentar Mbak ini ada yang ngechat nih, telepon nih adikku mau menikah katanya tuh. Bagaimana yang anti mainstream tuh nanti dijawab ya, telepon nih. Oke, Saya harus catat nih, saya belum mau apa-apa udah banyak yang nanya nih, saya harus catat nanti takut lupa nih. Gitu. iya boleh
Terus nanti kasih tahu juga namanya siapa ya. Yang menanyakan Iya. namanya siapa siapa tahu dia menjadi salah satu yang dapat door prize hampers dari Ardelia nih Kang. Nah, udah ada door prize nih, belum apa-apa udah diinfokan ada door prize nih. Makin menarik nih Iya obrolannya nih. banget. Oke, pertanyaan saya tadi kita Oke. sambung dulu nih tadi. Kesibukan sekarang apa nih, Tefoni? Iya, kesibukan sekarang ini selalu standby setiap hari Senin malam mendengarkan apa pengumuman dari pemerintah terhadap negara Indonesia, apakah sudah di level berapa dan berapa? Karena ini sangat berpengaruh banget ini kan untuk kita apalagi ya pelaku UMKM karena pasti dampaknya juga besar banget ya. Ketika kita mendengar bahwa Indonesia sudah rata-rata sudah mau ke level 1, itu artinya beberapa konsep acara itu sudah mulai diizinkan. Ya enggak sih? Salah Ya, satunya itu yang kita tunggu itu adalah seminar atau seperti workshop. Karena selama 2 tahun ini Ardelia dengan teman-teman yang lain, khususnya juga dengan Wardah, karena kita memang rutin banget nih setiap bulan selalu ada workshop dan itu kita selalu online padahal harusnya hmm, ada beberapa kota yang sudah pending banget harusnya kita ke kota itu sampai di 2021 ini oke. jadi itu akhirnya setelah kemarin minggu lalu kita mendengar bahwa levelnya sudah mulai bagus nih apalagi hari Senin kemarin kan levelnya udah mulai level 1 Ya, itu langsung ngegas banget kita ngegas banget nih Kang jadi uh, uh, si Ardeli ya terusnya Wardah kita langsung bikin konsep banyak banget dan beberapa uh, partner yang lain juga ngajak kerjasama jadi kurang lebih di November ini kurang lebih ada 4 sampai 5 acara yang akan kita sama-sama gelar nih Kang. Ini Kang. oke. Jadi sibuk ngikutin perkembangan ya sekarang ya, karena memang udah banyak program yang sudah disiapkan ya. Iya, Betul. karena memang nampaknya kalaupun selama ini mungkin programnya lebih banyak keliling dan ketemu ya dengan Betul. para apa ya mungkin kebanyakan ibu-ibu wanita muda juga mungkin ya biasanya yang ikut. Betul. Iya, nah biasanya bisa ketemu langsung, ini dipaksakan harus online gitu ya. Nah walaupun demikian ya mudah-mudahan sekarang ada harapan ya dengan adanya Amin. Amin semakin itu yang kita menurun ya mudah-mudahan terus menurun lah. Oke, sibukannya iya. itu ya. Nah mungkin kalau yang sobat Adelia sudah tahu mungkin ya pernah mengikuti perjalanan Adelia, tapi mungkin ada beberapa mitra mudi di sini yang juga ikut hadir. Pengen tahu kenapa sih namanya Ardelia gitu. Ardelia ini Oke. menarik nih, Ardelia. Singkatan kah atau apakah gitu? Jadi basically dulunya tuh saya di industri televisi nih Kang. Jadi kurang lebih Oke. 7 tahun lah ya. Saya Hmm. terakhir itu di situ saya pegang markomnya. Lalu saya hijrah tuh ke Bali waktu itu karena harus ikut Hmm. suami kerja di sana. Nah, biasanya kalau orang TV itu kan nggak bisa diem ya. Pasti kita tuh gitu, bagiannya pasti bekerja, pasti ini begitu, pasti cari apa ide segala macam konsep kreatif yang harus segera kita laporkan kepada atasan saat itu. Nah, sementara itu saya harus diam di rumah, tidak ada pekerjaan apapun, jadi bikin tangan tuh kayaknya gatal banget. Nah, dari situlah saya butuh sesuatu yang memang saya bisa ciptakan di rumah saat itu di tahun 2009. Sehingga waktu itu 2009. 2009. Jadi tahun 2009 itu di November kebetulan di bulan Juli pertama saya itu lahir namanya Ardelio. Jadi Ardelia. Ardelio itu jelas basically itu adalah nama anak saya tapi karena anak saya itu laki-laki nggak mungkin produk wanita menjadi Ardelio jadi saya ubah belakangnya itu menjadi Ardelia gitu. Oke. Jadi basically Iya, sebetulnya eh, dari anugerah yang diperoleh ya. Menarik, menarik. Oke. Tapi pada akhirnya kenapa memutuskan untuk eh, mengambil apa istilahnya produknya ke hampers nih, Adelia ini? oh Sebelumnya memang udah ini langsung ke hampers atau memang ada?
transisi dulu? Jauh dari hal-hal Hampers ini. Hampers ini mungkin berjalan kurang lebih di yang seriusnya banget ya, itu 3 tahun terakhir. Tetapi Oke. awal dari perkembangan Ardelia itu sebenarnya adalah membuat kreasi hijab. Di tahun Kreasi hijab. 2009, saya minta mama saya untuk belikan manekin. Waktu itu belinya di Hmm. pasar. Di pasar manekin biasa, hanya kepala saja itu saya rangkai. Macam-macam, saya bikin kain, saya beli meteran, saya bikin jahit segala macam. Nah, waktu itu awalnya itu Friendster kayaknya ya. Ya, ya, ya. Nah, Friendster itu kalau nggak salah waktu itu tuh memuat cuma 5.000 orang dan itu nggak bisa nambah lagi waktu itu Hmm. kondisinya. Jadi dari Friendster ke Facebook juga sama. Waktu itu saya upload lah satu-satu kreasinya saya dan itu saya langsung nambahkan Ardelia link dari ini ya, link dari si apa media sosialnya itu. Saya langsung buat Ardelia. Sebenarnya tuh iseng karena saya harus ada di rumah standby 24 jam menjaga bayi saya waktu itu dan hanya bermodalkan sinar matahari yang masuk ke dalam kamar, saya foto berbagai rangkaian kerudung-kerudung yang saya buat itu satu manekin kepalanya itu saja. Lalu saya merasa kok kayaknya sepi ya, akhirnya saya bikin handmade bros, di mana itu benar-benar jahit sendiri karena memang pernak-pernik itu banyak banget kalung segala macam karena kebetulan dulu ayah saya itu kerjanya di Kalimantan jadi kalau pulang tuh pasti bawahnya itu kan pernak-pernik ya. Nah itu akhirnya Ya. saya pretelin, jahit segala macam, jadilah bros. Jadi kerudung ditambahkan dengan bros. Saya bikin 1, 2, 3 desain, sampai puluhan yang saya juga nggak ingat. Satu persatu, teman-teman inbox atau direct message ke saya menanyakan, Teh, itu gimana caranya? Tolong dong ajarin. Nah, itu tuh akhirnya saya bikin tutorial tuh seadanya dengan foto juga seadanya. Saya upload. Dan ternyata ini menarik perhatian salah satu kosmetik ternama waktu itu. Awalnya itu adalah saya berbarengan dengan Oriflame di tahun 2009. Tepatnya hijab press pertama itu adalah 28 November. Jadi November ini adalah perjalanan Ardelia yang ke-12 tahun nih Kang. Makanya Waduh, banyak 12 banget tahun ya. iya, banyak banget cerita nih di sini. Jadi dari situ mulai hijab kelas pertama itu kita dipanggil di Oriflame Pusat di Jakarta, di pusatnya. Ternyata yang datang itu 76 orang. Itu semua itu teman-teman di Facebook yang selama ini menanyakan "Teh, itu gimana, teh itu gimana gitu. Akhirnya kita ketemu langsung, tatap muka langsung dan selang beberapa hari saya diminta untuk mengisi Oriflame yang ada di Bandung. Saya mengisi lagi waktu itu langsung ke Kalimantan, terus saya mengisi lagi langsung ke Makassar waktu itu. Jadi ada 10 kota saat itu yang minta di kantor Oriflame saat itu untuk saya mendemokan ini hijab-hijab ini gitu ya. Sekaligus maka mungkin merekrut supaya banyak anggota yang masuk lagi dari si Ardil lagi. Sampai akhirnya di tahun 2010, alhamdulillah salah satu brand ternama lagi alhamdulillah Wardah Kosmetik waktu itu mengajak Ardelia untuk melamar bahwa mau dong kalau setiap keliling Indonesia, keliling kemanapun, kita akan support terus Ardelia kemanapun gitu dengan label kosmetik dan hijab. Jadi itu nyambung banget gitu. Setelah itu 2010 uh, mulailah muncul yang namanya hijabers gitu. Nah waktu itu Ya, minta betul. bergabung, saya nggak bisa karena sudah ada jadwal yang lumayan padat saat itu alhamdulillah 2010 sampai sekitar 2017 itu keliling Indonesia, keliling Asia, bahkan keliling Eropa alhamdulillah Oh, hanya luar dengan biasa. bermodalkan foto di ruang kamar dengan cahaya matahari yang saya tunggu hanya dari jam 8 sampai jam 9. Oke. Jadi sebenarnya Teh Foni, ini Adele itu sebetulnya awalnya hanya sebuah produk, direncanakan hanya sebuah produk, tapi ternyata banyak Betul, permintaan yang minta diajarin ya, begitu ya, betul, begitu betul ya. banget. Nah, Bah, sampai pada berpikir untuk berpikir menjual aja waktu itu enggak tuh Kang. Berpikir berpikir oke. orang mau beli aja enggak kepikiran. Ya, 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 ya. Jadi karena banyak permintaan untuk diajarin, akhirnya
secara apa, secara tidak disengaja akhirnya telepon itu banyak keliling ya untuk menularkan ilmunya tentang membuat handcraft itu ya. Jadi secara Betul. tidak sengaja sebetulnya ya. Oke, Sebenarnya nggak menarik ini. sengaja kayaknya Jadi itu dia. jadi sebetulnya ulang tahunnya Akhirnya kapan Ardelia nih? Tadi ada yang dari Ibu siapa? Ibu Nadine katanya mau ulang tahun nih Ardelia ya berarti katanya. Betul ya? betul. Betul ya? Jadi Tanggal 28 November 28 berarti ya? betul. Hitungan hari nih, alhamdulillah. Semoga mencapai ke angka itu. Oke, ini udah ada lagi yang nanya nih. Assalamualaikum Teh Foni, bagaimana tips untuk bertahan di bisnis ini ketika pandemi melanda biar tetap survive dan tetap bertahan di antara banyaknya kompetitor? Bolehlah dijawab dulu lah, ya. Ini dari Oke, siapa? oke. Nah, nggak mungkin kalau saya selalu bertahan di bidang hijab style. Karena dengan adanya teman-teman hijabers waktu itu bermunculan, waduh mereka udah cantik, muda, dan selalu bersemangat setiap event-eventnya itu pasti cetar banget. Nah, jadi dari situ perlahan-perlahan eh, saya harus berpikir kira-kira apa lagi bikin hijab. Karena orang kalau mencari cara berhijab, berhijab itu udah terlalu banyak di YouTube saat itu kan. Akhirnya saya mulai mencoba ini kurang lebih 5 tahun yang lalu, lebih ke handmade craft, ke handmade bikin bros, bikin kalung. Waktu itu mulai lagi idenya itu berkarya dengan kain batik waktu itu, dan ternyata kain batik yang saya bikin itu saya buat sampel yang menjadi bros batik itu ternyata lumayan booming tuh sampai membawa dia ke Amerika waktu itu. Ya, Kan kita masuk ke San Francisco waktu itu, kita juga masuk ke mana lagi, ada 3 kota waktu itu. ya. Nah di situ kita tuh juga mendemokan gimana sih kok bisa batik menjadi sebuah bros yang sebenarnya dari jahitan tangan waktu itu, alhamdulillah. Nah dari batik ini ternyata terus dan terus kita tetap bertahan meskipun up and down pasti. Nah, akhirnya yang kita buat kenapa sekarang menjadi hampers karena memang setiap acara-acaranya Ardelia, setiap kita ngadakan seminar atau apapun, yang menarik itu adalah orang-orang menunggu souvenirnya si Ardelia karena tuh beda-beda banget kan. Setiap edisi pasti aku bawa yang beda. Ya. Dan ternyata itu juga yang menjadi ide lagi bahwa oh ternyata si souvenirnya Ardelia selama dia berkeliling itu ditunggu-tunggu orang. Akhirnya kita seriusin sampai itu. Oke. Nah, sebetulnya kalau tadi apa berkaitan dengan pertanyaan dari yang tentang masalah bertahan di era pandemi ini, sebetulnya kalau dari sisi produk atau jualannya sebetulnya masih tetap bertahan ya, Kevon ya. Yang terkendala itu adalah kelilingnya itu ya untuk menularkan ilmu itu ya karena faktor keterbatasan sosial itu, betul ya? Betul, itu sangat mengganggu banget karena itu di tahun 2000, di tahun 2019 itu tuh kita lagi touring untuk Pulau Jawa waktu itu, ingat banget tentang batik dan segala macamnya kita bikin handmade bersama teman-teman di acara workshop. Akhirnya karena ada pandemik jadi stop di situ. Nah, eh, akhirnya di awal tahun ini saya merasa kayaknya saya butuh banget nih masuk ke dunia online, lebih dikencengin lagi dunia online. Tapi gimana sementara saya masih harus produksi-produksi, sementara di bidang online itu butuh satu tim yang memang bisa membantu saya untuk lebih mengencangkan bahwa Ardelia tuh ada loh meskipun pandemik tapi tetap jalan loh. Akhirnya ya saya menghubungi Kang Taufik dan teman-teman yang kebetulan waktu itu baru muncul di MOOC ini. Jadi saya rasa Iya. bahwa UMKM itu penting banget, dia itu harus punya media sosial dan online yang memang benar-benar bisa mendirect orang-orang untuk tetap standby di situ melihat terus bahwa kita tuh ada loh, kita tuh eksis loh gitu. Itu Iya. salah satu solusi kenapa eksis, karena memang betul media ini peranannya penting banget. Meskipun kita di rumah sekarang mainannya apa, sekarang kerjanya apa, pasti Iya. nggak jauh dari handphone ya kan. Betul, betul, Gitu. betul. Ya, saya ingat
para sobat Adelia untuk berbelanja akhirnya membuka toko di Shopee, betul ya? Betul banget. Betul ya, karena sebetulnya biasanya melalui media Instagram, kalau enggak melalui media WhatsApp, betul ya. Tapi Bisa, iya. nah di era sekarang memang karena masuk ke era digital, pada akhirnya Adelia ini memutuskan untuk membuka toko di Shopee, gitu ya. Ini masih tergolong baru lah ya di kalau di Betul. Shopee-nya ya, gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya Shopee sekarang bisa lebih ini lagi, lebih dekat lagi lah, dan bisa bisa apa Iya, melihat etalasenya itu bisa lebih menarik lagi, kira-kira apa pilihan-pilihannya seperti apa gitu ya. Kemudian juga cakupannya bisa lebih luas lagi. Menarik Teh Wani, kita sapa dulu ini dari Teh Erna, siapa Teh Erna Gige ya. Nah, kuncinya berarti tetap pada jati diri brand semula yang Teh dengan terus melakukan inovasi-inovasi produk, katanya begitu, yang lebih beragam dan lebih menarik gitu ya. Betul, betul, betul. Jadi betul, kalau dengar ceritanya dari Tefoni itu memang awalnya lebih ke apa berbau aksesoris hijab mungkin ya Tefoni ya. betul. Nah, hijab pada akhirnya berkembang setelah melalui proses yang panjang, akhirnya ketemu dengan hampers. Tidak menutup kemungkinan ke depannya juga mungkin ada perkembangan yang baru ya, inovasi yang baru ya Iya, Tefoni ya. pasti, pastinya. Karena kalau misalnya Betul. kita stuck di satu titik juga pasti nggak akan banyak hal yang kita dapetin gitu. Jadi kita juga harus belajar dengan dunia luar yang lagi berkembang tuh apa sih. Terusnya Iya. kebiasaan saya gitu. Kalau saya mau nyari ide itu, saya pergi ke mall, hanya duduk ngeliatin orang-orang gitu. Saya nggak belanja, tapi saya hanya ngeliatin orang-orang. Saya mau ngeliat, oh ternyata sekarang tuh modelnya tasnya model gini ya. Oh ternyata warnanya tuh kayak gini ya. Oh orang cari sekarang, oh suami istri tuh kayak gini. Jangan salah, sekarang Ardelia produknya tuh nggak cuma untuk laki-laki pun juga kita menyediakan banget. Ya itu tadi kan kita harus mengeksplor apa sih hal baru gitu. Sebenarnya Betul. produk kita yang sebelumnya mungkin berbau muslim sekarang lebih netral ya. Jadi nggak harus berbau yang agama juga nih. Jadi kita bebas seperti itu. Karena perkembangan sekarang, pandemik itu membuat kita berpikir kira-kira barang apa ya yang harus disiapkan. Misalnya nih, orang banyak di rumah, itu orang menyediakan namanya piyama itu booming banget piyama. Terusnya orang butuh di rumah itu butuh apa ya? Oh butuh misalnya sendal rumah. Begitu kita pikirin sekali Kang. Tambah lagi sekarang pandemik di mana-mana orang harus bisa membawa sedotan sendiri, makan sendiri. Terusnya kalau bisa juga bawa termos sendiri. Jadi perkembangan kayak gitu juga kita pikirin sehingga itu yang membuat jadi sebuah bentuk hamper yang isinya juga bisa macam-macam. Oke. Jadi sebetulnya Tefoni sekarang itu Ardelia produk itu sebetulnya apa aja sih yang dijual tuh selain hampers, tentunya hampers juga mungkin ada jenis-jenisnya ya sebetulnya ya. Betul. Jadi gini, pasti klasifikasi itu ada, tetapi saya lebih membuat ide saya itu biarkan mengalir gitu. Bahkan bisa jadi dalam satu hari saya membuat 5 hampers hanya untuk saya foto dan video itu aja. Kalau itu udah mengalurkan ide, rasanya tuh membuat teman-teman lebih banyak lagi pilihan gitu. Terus apa ya? Kalau misalnya dalam sehari saya nggak menargetkan, tetapi lebih menyesuaikan dengan moodnya lagi apa sih hari ini gitu. Hmm. Terusnya lagi pengen apa sih kayak gitu. Dan satunya lagi klasifikasi handphone itu pasti ada ya. Tetapi yang lebih menarik lagi itu sebenarnya kalau kita membuat hampers itu temanya by request gitu Kang. Karena ternyata teman-teman dari Sobat Cordelia ini lebih senang yang temanya itu by request karena bisa menyesuaikan dengan pertama budget udah pasti. Terus yang kedua Hmm. isinya bisa milih gitu ya. Mereka bisa memilih. Kalau misalnya mereka mau ngasih untuk mamahnya misalnya, oh bisa nggak sih warnanya saya mau warna hijau misalnya. Bisa nggak saya cariin tumbler? Kita cariin banget kan. Kalau misalnya tumblernya bisa nggak ya dikasih tabelnya atau print UV laser atau misalnya ada daun-daunnya sampai hal-hal kayak gitu kita usahakan kita bisa gitu karena lebih
custom lebih personal itu ternyata itu yang lebih membuat customer itu nggak lari kemana-mana. Mereka itu jadi Iya, kalau apa-apa pasti mikirin Ardelia karena solusinya tuh ada gitu. Itu sih yang kita jaga iya. banget. Oke. Nah, menarik, menarik. Jadi hari ini mungkin juga selain kita tadi ngomongin masalah apa aja yang ada di Adelia Product, jadi sebetulnya ada penawaran yang menarik nih dengan pertemuan kita ya di live IG ini. Jadi dari Adelia Product ini sudah menyiapkan beberapa kejutan ya. Jadi boleh disampaikan Teh Foni kejutannya apa nih buat yang saat ini ikut join gitu ya, menyimak gitu ya, selain mendapatkan manfaat, mungkin juga ada kejutan nih. Kejutan itu maksudnya apa nih? Boleh disampaikan juga. Kejutannya itu yang pasti yang menyimak dari awal sampai detik ini nanti bakal ada kayaknya 3 pertanyaan, bisa dari Kang Ropi, bisa dari saya, dan harus dijawab Oke, langsung di chatnya live Instagram ini. Jadi tim oke, admin tolong dicek siapa yang paling awal menjawab. Terusnya yang oke. kedua, selama live Instagram ini berlangsung, kalian bisa pilih produk apapun dan itu diskon up to 15%. Oke, produk apapun ya, Selama live Instagram ini. selama live aja. Oke, Iya, ini sibuk nih sambil sambil nggak mau ketinggalan ngeliat live sambil lihat-lihat produknya nih. itu Oke, lumayan banget. terus apa lagi? Ada lagi, ada lagi. Ada lagi, jadi apa ya, lebih banyak ke yang tadi soal Ya. customize, personalize itu harus kita jaga banget karena itu membuat customer tuh nggak lari. Karena zaman sekarang ini trust itu, rasa percaya itu penting banget. Itu penting banget. Saya punya pengalaman 2 minggu kemarin saya kena hacker. Nah, Instagram pribadi saya kena hacker dan itu kan jadinya membuat si hacker ini tuh dia bermain ke direct message ke teman-teman untuk seolah-olah itu saya. oke. Nah, gimana caranya membangun? Pasti itu kan PR-nya tuh gimana saya harus membangun lagi ya kepercayaan orang kalau ini tuh itu tuh bukan saya gitu. Itu tuh hacker gitu, hal-hal kayak gitu. Jadi di media sosial, di media online, kepercayaan itu paling utama karena kita belanja itu nggak ketemu langsung kan. Kita hanya melihat gambar, video, kita yakinin oh ini bagus, budgetnya oke, saya beli gitu. Dan berharap sampai ke rumah tuh tetap seperti apa yang ada di foto dan video gitu. Itu penting banget Oke. pegang trust dari Ya, customer. tapi sekarang sudah tertanam ya, berarti ya. Ya, Sampai lapor ke polisi nggak, Teh Mani? sampai sampai karena merugikan karena ada salah satu customer saya tuh dia memberikan sejumlah uang gitu loh karena dia percaya itu Oh, saya gitu kan ya tiba-tiba masa iya saya itu ikutan iya, eh, ikutan foto model aduh usia kayak gini ikutan foto model kayak nggak masuk gitu ya tapi dia percaya gitu tapi di satu sisi appreciate lah ya ternyata dia itu memang percaya gitu sama saya dia antusias makanya dia mau membantu saya untuk polling dan ternyata klik polling itu keluarlah duitnya dia juga gitu. Pokoknya canggih deh jadi canggih banget jadi iya, hal-hal kayak gini jadi untuk teman-teman yang memang punya Instagramnya itu berbau jualan kayak gitu ya dan banyak customernya tolong dijaga banget apalagi tolong diaktifkan two factornya karena yang itu adalah two factornya itu penting banget iya. kalau udah diacak-acak customer kita udah diacak-acak foto kita itu udah capek deh itu pasti capek banget. Iya, mudah-mudahan eh, sudah tertangani dan memang mudah-mudahan tidak berpengaruh besar lah ya terhadap Ardelia. Iya. Oke, Tefoni, ini kalau yang mau order caranya gimana biasanya Tefoni? Kalau mau Oh caranya ada yang jadi menarik, tertarik itu biasanya seperti apa sih transaksinya kalau di Ardelia produk? oke. Biasanya lebih banyak kalau beberapa tahun terakhir ini kita punya Instagram yang sekarang teman-teman lihat ini adalah Instagramnya Delia underscore product itu lebih ke katalog sebenarnya. Makanya saya jarang sekali menjawab komentar atau apapun. Saya lebih me- memfokuskan di setiap foto dan gambar jualan saya itu di bawahnya saya selalu bilang
info order silakan WhatsApp langsung ke nomor yang tertera, itu nomor admin Ardelia, lebih Ya. seperti itu. Jadi fungsi dari Instagram Ardelia ini lebih ke katalog aja gitu, katalog Hmm. melihat gambar videonya seperti apa, detail harganya seperti apa, lebih ke arah situ sih. Nah nanti kita lebih banyak komunikasi itu, menjaring customer, lebih bonding dapat, terus nya dapat itu adalah chat di WhatsApp. Itu sebelum Oke. ada yang namanya eh, ya let's say kayak Shopee, Tokopedia, kita lebih seperti itu selama beberapa tahun ini. Tapi Oke. dengan adanya Shopee, dengan adanya Tokopedia, ternyata ini lebih memudahkan teman-teman untuk ngecek sendiri ongkir. Karena saya aneh banget nih gitu. Dari dulu nih Kang, kalau orang belanja misalnya tuh ongkirnya free. Ini bisa Ya. nggak ya harganya untuk bentuk ongkir? Halo, saya bilang namanya ongkir itu pasti ditanggung masing-masing gitu. Tapi yang benar kan malahan sudah ada aplikasi yang memang salah satu promonya itu membuat free ongkir. Itu tuh Ya. penting banget. Itu hal kecil tapi oh penting banget gitu. Jadi sebetulnya sekarang terbuka ya kalau misalnya bisa belanja di Shopee itu selain Ya, dapat bisa kelihatan produknya seperti apa, lebih lebih banyak betul. pilihan, juga mungkin ada keuntungan promo-promo, apalagi kalau nggak salah saya lihat di Shopee-nya Delia produk ini sekarang lagi promonya promo apa, Banyak grand banget. opening. Iya, Iya, selain dapat iya, ongkir juga gitu ya. Jadi mungkin betul. di sini semua sobat Ardelia maupun Mitra Mudi yang memang kebetulan membutuhkan hampers bisa belanjanya di Shopee. Walaupun mungkin bisa lihat-lihat dulu di Instagramnya gitu ya untuk melihat perkembangan update-update produk yang terbaru gitu ya. Nah, nanti ketika transaksinya, kalau misalnya merasa kurang nyaman untuk melakukan transaksi langsung di WhatsApp, misalnya gitu ya, walaupun sebetulnya nomor WhatsApp itu memang sudah langsung private ke nomornya Atelia ya, jadi nomornya tidak berubah-ubah ya, ya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya masih ragu, bisa dilakukan transaksi di Shopee gitu ya, yang terjamin, lebih terjamin lah mungkin ya nanti untuk Ya, transaksinya gitu. Oke. Tadi untuk cara ordernya juga sudah dikasih tahu. Nah, eh, ini yang membuat semua hampers itu sebetulnya Teh Foni langsung atau gimana nih? Atau udah punya beberapa tangan nih? tim itu udah pasti ada. Tim kita itu ada Oke. 7 orang. Tapi untuk membuat ide awal itu pasti saya dulu nih Kang. Jadi dengan saya membuat Oke. ide awal, konsep awal itu nanti teman-teman tim saya baru mencontoh atau ikutin dengan apa yang udah saya buat desain di awal Ya. gitu. Selalu saya bikin satu, nanti tolong dilanjutkan. Satu tolong dilanjutkan. Iya, karena kalau misalnya orderannya sampai 10-20, kasihan juga ya Teh Foni ngerjain semuanya gitu ya. Iya, iya. Harus, Sehari misalnya 50 harus ngerjain hampers, waduh nggak beres-beres, kasihan yang order ya. Yang order iya harus kan, nungguin gitu ya antriannya. Tapi iya kan, intinya yang jadi yang penting kita cepat secara banget. template-nya sudah dibuatkan dulu gitu ya. Jadi kreasinya dari Temponi sudah disiapkan seperti ini loh gitu ya, panduannya gitu ya, bentuknya akan jadi seperti ini. Lalu teman-teman tim itu yang kemudian apa, menduplikasi apa yang sudah disiapkan oleh Temponi begitu ya. Betul, Jadi itu hanya untuk betul Kak. lebih proses biar lebih mempercepat ya begitu ya. Iya, betul Oke, banget. ini Teh Ibu Nadine dari tadi katanya keren Teh Foni gitu ya. Tadi ada beberapa juga yang Amin. masuk yang menyapa apa, menyapa Teh Foni. Ini ada selamat datang juga pada Putri Putrindilla sama Teh Iva Fauzi ya. Ah, Selamat datang juga nih. iya. Ada Dapur Kang Heri, selamat datang juga Dapur Kang Heri ikut join, terima kasih. Kemudian ada Lemoni Indonesia, ada Teh Emma Halimaha. Iya, ini ada Dukimul juga join. Terima kasih nih sudah pada ikutan di sini. Oke, jangan lupa kemarin itu saya sempat mendaulat ke Tefoni. Tefoni share juga dong, memperlihatkan demo ya untuk bisa memperlihatkan bagaimana merangkai sebuah hampers gitu ya. Nah, tak apa nih, apakah benar hampers yang mau diperlihatkan atau apa skill yang lain nih dalam Oh, terus kita lain handcraft gitu ya. sama.
Yang pasti pasti menarik lah gitu ya. Nah, Eh, udah disiapkan sekarang sama dia atau bagaimana nih? iya sih. Jadi yang ada di depan teman-teman ini sebenarnya Hmm, ceritanya yang udah jadi. Tapi oke. kalau teman-teman mau tahu dasar awalnya itu seperti apa, sebenarnya yang saya selalu pakai itu adalah barang-barang yang selalu kita ada di rumah sebenarnya kan. Jadi simpel banget. Oh, Kayak gini. yang ada di Kalau rumah di ya. rumah, di rumah. Oke. Jadi kalau dilihat ya, ini kan keranjang ya. Ini Panjang. sebenarnya keranjang rotan. Tapi saya semprot lagi, saya pilok lagi. Jadinya kayak Oh, sintetik gitu. Terus oke. ini adalah taplak untuk makan. Taplah. Jadi jadi supaya si hampers kita kesannya tuh beda, kita bisa masukin kayak Hmm, gini. Jadi kita pakai kawat, padahal bukan kawat, ini adalah taplak untuk piring kita di meja makan. iya. Terus kemudian Oke. kita cari cermin-cermin yang unik kayak gini, simpen di tengah misalnya. Terusnya cari bunga-bunga yang udah jadi, terusnya kalian bisa keranjangin seperti ini atau hanya berupa tangkai-tangkai aja itu juga bisa. Iya. Gitu. Terus ada juga kalau misalnya mau lihat barang-barang apa sih yang ada di rumah yang bisa dipakai, misalnya gini. Saya mau cari konsepnya itu, bentar ya. Ya, Teva ini tangannya kreatif pisan. Jadi kalau ada barang-barang di sekitaran rumah tuh udah pasti aja dibuatkan sesuatu oleh Iya, Teh Ponima gitu. oke. Oke, ini saya punya box kosong ya. Ini misalnya nih box Uh, kosong ya. Box Ini kosong. bisa jadi teman-teman pakai dari box sepatu misalnya itu bisa banget. Box Lalu sepatu. kalian sampul, bisa disampul dengan kertas apapun yang ada di rumah. Misalnya nih Kang, kita punya kertas kalender kan ukurannya besar tuh ya. Betul. Biasanya A3 atau ya besar lah. Nah, Ya, kan dibalik dari kalender itu kan biasanya warnanya putih. kalender. Itu bisa Betul. dijadiin sampul-sampul untuk barang-barang yang sudah tidak Oh, terpakai gitu. iya, Nah, iya. Ini kalau pasti misalnya ide-ide yang tadi yang masalah kalender itu awalnya dari biasanya kalau di lemari tuh ya kalau masuk lemari nyimpen baju di bawahnya pakai alas dulu tuh. Biasanya dulu kan koran, nah, kalau enggak kalender. Kayaknya idenya dari situ. betul. Vintage, kalau misalnya teman-teman mau bermain vintage, itu gampang banget. Jadi kalian siapkan kertas koran. Percaya nggak? Kertas koran yang udah nggak dipakai, kalian tumpahkan kopi, tumpahkan air kopi di situ. Kalian jemur di panasnya matahari. Besoknya kalian udah menciptakan kertas vintage sendiri. Oh, luar biasa tuh tipsnya tuh. Dari koran, tumpahkan kopi, Koran, jemur. tumpahin kopi, jemur. Itu kalau Menarik. mau warnanya rada gelap. Tapi mau warnanya itu ada terang, teh, air teh berarti tumpahin di koran, kalian jemur, jemur layaknya seperti baju atau cuma di lantai aja. Besoknya kalian sudah punya kertas vintage yang biasanya tuh harganya tuh mahal banget kalau kita beli di toko. Betul, Kalian bisa betul. ciptakan sendiri. Gitu. Iya. Jadi box apapun di rumah bisa kalian tutup dengan kertas-kertas yang kita buat sendiri. Terus misalnya gini, kalau box ini kan ada tutup, ada wadah. Ini ini ya, disangkutkan seperti ini. Kita udah punya box yang siap Betul. ya, menyimpan berbagai macam produk. Bikin Iya. box. Udah jadi tuh wadahnya aja, padahal dari box bekas Dan sepatu. kalau kalau mau lebih kuat lagi, kanan kirinya ini dikasih tali sampai ke depan atau dikasih lem atau dikasih apapun supaya diem itu boleh. Tapi kalau saya sebenarnya kalau udah nyangkut itu udah kuat banget. Sebelum ending itu kita pakai gitu. Terus kalian juga harus selalu bermain dengan kata-kata karena kalau kita membuat kartu atau apapun yang temanya kita bisa pilih sendiri itu lebih personal dan itu bisa lebih customize ke teman-teman yang akan dikasih kadonya kayak gitu. Nah, Iya. kebetulan saya bikin ini bentuknya pendek aja, tulisannya semoga berkenan. Ini saya simpan di depan Iya. dari box supaya kelihatan.
Jadi kan kalau kita kasih hamper itu kan pasti begini ya, bawahnya tuh begini. Jadi depannya itu udah kita kasih begini. Mau tulisannya langsung Happy Birthday Mama, Happy Birthday Papa, itu terserah kalian, kalian bisa print. Terus Oke. sekarang musim dingin, sudah pasti sweater itu lagi marak banget kan. Jadi kalian bisa kasih kasih kadonya itu sweater kayak gini. Kalian cantumkan di tutupnya yang bagian belakang itu. Oke. Sisanya bisa kalian simpan di wadah di box ini. Oh iya. Nah, Iya. sementara kayak gini deh, kebayang kan? Iya, 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 iya. Jadi itu bungkusnya tuh bermanfaat sebetulnya ya. Bermanfaat banget. Toh juga bisa Iya. ditutup dengan barang-barang yang mau kita kasih ke teman kita atau Tuh. saudara kita. Oke. Terus, Jadi barang-barang yang dimasukkan itu tidak hanya disimpan begitu saja gitu ya. Ada yang difungsikan sebagai cover gitu ya. betul. Ada yang Nah, sebagai terus hiasan gitu ya. Iya, 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 iya. Menarik, menarik, menarik. Terus. tiba-tiba, misalnya kalian punya alas lagi nih, alas untuk piring di meja makan. Temanya Oke. gold misalnya. Ini bisa banget. Jadi jangan terlalu berpikir, mana yang sweater sama ini. Enggak, kita butuhnya itu adalah kreasi biar desainnya itu lebih hidup aja gitu. Jadi Iya. tiba-tiba ini kita masukkan di sini untuk beri kesan ada warna-warna gold. Sampai Terusnya situ aja udah bagus katanya Tefoni, kata Ibu Nadine. Berarti udah siap kirim. kasih bunga boleh, kasih bunga di tengah-tengah Iya. boleh. Terus kasih mat, ya kan? Ini kan lebih Nah, personal banget misalnya sebelum nih. oke. Kasih mat, modelnya sekarang tuh macam-macam banget. Tuh. Kita kasih mat, misalnya di samping. Usahakan Oke. membuat kayak isi yang harus penuh. Kalau misalnya kelihatan kosong, kalian bisa buat kepalan dari apa plastik atau kepalan dari kain kertas koran, simpan di bawah dari si baju atau apapun benda yang kalian mau masukkan. Oke. Gitu. Tiba-tiba misalnya karena ini kita mau kasih ke teman kantor, kita mau kasih organizer karena organizer ini pasti bentar lagi dicari karena 2022 butuh banget tanggal Betul. dan agenda planner ya. Kita bisa simpan di sini di tengah Iya. atau di samping itu boleh. Mau di tengah boleh. Terusnya jangan lupa kasih bolpen. Bolpen juga kalau mau dikasih satuan kayak gini dibuka, itu bisa nanti ditempel di sini kasih selotip. Tapi kalau enggak, kalian bisa beli kotakannya. Ya, ditutup. Terus kalian bisa selipkan misalnya di sini. Terus misalnya, oh kita mau ngasih soalnya orang itu suka apa ya? Kita suka selalu standby menggunakan power bank misalnya. Kita bisa simpen juga power banknya. Ini pokoknya kalau kita semakin lebih personal ngasih ke orang itu pasti akan senang banget nerimanya karena beranggapan bahwa kita tuh ternyata lebih tahu ya, kita tuh tahu selera dari orang yang kita kasih gitu. Itu akan lebih berkesan sih. Apalagi misalnya teman-teman tuh tahu, oh dia tuh suka banget sama parfum, kalian bisa sebutkan itu parfum di sini. Itu bisa banget. Tefoni kalau dapetin barang-barang yang antik kayak gitu tuh susah nggak sebetulnya sih? Sebenarnya sih enggak ya, asal asal itu tadi eh, apa ya? Kalau kita lebih peka, pergi ke swalayan, pergi ke mall gitu ya, cari ke swalayan itu banyak banget pernak-pernik. Karena sebenarnya yang dibutuhkan orang itu adalah barang-barang yang langsung dipakai. Ya, Ya. daripada pajangan yang nggak bisa dipakai. Karena sekarang orang ternyata lebih senang banget barang-barang yang bisa langsung dipakai. Iya, iya, betul, betul, betul. Dan terakhir jangan lupa kasih pita. Teman-teman semua pada bisa bikin pita kan? Iya, Karena benar.
Karena unik banget. Jadi kalau setiap Betul. lagi acara workshop langsung gitu, itu hal yang paling seru itu adalah cara membuat pita karena dari kita semua ternyata nggak selalu bisa bikin pita loh. Betul, ya, ya. Nampaknya itu yang paling sulit mungkin ya. Ya, padahal pita itu perannya tuh sebenarnya simpel ya, tapi juga perannya tuh penting banget untuk supaya hampersnya tuh lebih hidup. Ini konsep Nah, hampers yang tadi kita udah buat ya. Oke, kurang lebih seperti ini. nah, tuh. Ini boleh ditebak nih. Harganya berapa nih? Tampaknya mahal ini. Jadi Itu nampaknya bisa. mahal ini kalau sudah dibikin seperti ini Kalau jadi gitu, tampak gini deh. mahal. Mau yang simple misalnya, mau yang budget aku tapi nggak bisa tuh segitu misalnya ya. Ya. Kalian bisa buat seperti ini. Nih, misalnya kalian punya beli tas, udah jadi nih tasnya. Atau Hmm. bikin ya. Ini kebetulan saya bikin. Tulisannya itu Beautiful Mommy gitu. Jadi ini bisa diisi, idenya itu kasih box di dalamnya, printnya itu sama. Caranya gimana kalau misalnya teman-teman beli udah jadi, kalian itu foto pakai handphone kalian. Foto aja bagian depannya, setelah itu kalian bisa print. Printnya disesuaikan ukuran, simpan di depan box. Itu bisa banget jadi ide. Terusnya, misalnya kalian mau kasih belang atau kasih konektor, sekarang lagi musim banget ya konektor. Kalian bisa simpan di kotak seperti ini. Jadi ini tuh kotak yang biasanya dipakai untuk rambut ya, untuk minyak rambut. Karena kami tidak ada Iya. yang jual kemasannya kosongan aja, kalian bisa pakai ini untuk wadah aksesoris. Dan di Hmm. bagian depannya jangan lupa kalau mau kasih lebih masuk ke dalam konsep kalian, kalian bisa print dan tempel di kaleng atau box atau apapun. Jadi ini nanti bisa masuk ke dalam box, mau. Dan satu lagi nih, ya, ini contoh aja. Saya membuat apa stiker-stiker nih, kayak gini nih, Ya. stiker yang tadi kita bikin motifnya itu kita foto pakai handphone segala macam. Nah, stiker ini bisa kita pakai. Misalnya kita mau kasih di dalam tas ini kalau lagi musim hujan kita butuh payung, kasih payung. Jadi supaya supaya kesannya kado kita bagus dan nyambung semuanya, stikerin aja. Jadi Iya. nyambung semua, semua masuk ke Betul, dalam tas, betul. siap untuk dikasih hadiah. Iya. Jadi, nah, ini ada nih, teh adikku akan menikah katanya. Hampers yang anti mainstream tetapi bermanfaat teh katanya. Seperti apa? Nih kasih tips katanya, minta tipsnya yang anti mainstream Oke, mau menikah. jadi nah, kalau untuk wedding biasanya butuh sesuatu yang bareng samaan gitu ya. Yang ceweknya dapat, yang cowoknya dapat. Tapi misalnya nih budgetnya kita tuh, aduh budget aku nggak ada, tapi pengen ngasih kado, mau maksa banget nih ngasih kado. Contohnya kayak gini nih, kalian cari boxnya model apapun. Nih ya, waktu itu aku bikin, ini adalah kaleng dari biskuit. Biskuit ya. Nah, aku tutup semuanya dengan kertas. Jadi ketutup semuanya si gambar-gambar waktu itu. Tahu kan kaleng biskuit yang ada foto keluarga tapi bapaknya nggak ada itu Ya, loh. ya. Yang sebutkan Nah, merek. kita bisa lapis ya. Itu kita bisa lapis banget ya dengan kertas apapun yang kita bikin, bisa dari kertas kalender atau apapun, bisa disulap kayak gini. Karena tutupnya nggak kepake, bisa disimpannya di bawah. Terusnya kalian beli. Ini bermanfaat Hmm, banget kan untuk kepake. Tapi misalnya yang cowok warnanya mau hitam deh, kasih yang hitam. Ini yang oke. cewek, ini yang cowok. Kalian simpan di sini. Terus
eh tambahin lagi deh, misalnya namanya juga pengantin baru kan, jadi dia pasti akan selalu bareng, selalu bareng. Kita bisa kasih sekarang ada essence dari lilin yang kalau dinyalain itu pasti wangi dan penting banget untuk di kamar pengantin ya. Jadi ini bisa sebagai referensi teman-teman kasih kado cukup di tengahnya, simpen di sini. Oke. Terima kasih. Sebentar ya. Jadi ini sebetulnya sobat Adelia sama mitra Budi semua, ketika mau membuat hamper sebetulnya mungkin awal itu dilihat kan mungkin tujuannya buat siapa, buat apa, mungkin gitu ya, kemudian. Betul. Nah, kemudian pokoknya itu adalah kita mau ngasih produknya apa yang besarannya mungkin gitu ya. Misalnya kayak ini kan apa mau ngasih tempat air minum gitu ya. Nah, baru setelah itu dipikirkan itu adalah pernak-perniknya mungkin gitu ya, untuk merangkainya seperti apa, ide kreatifnya seperti apa di situ mungkin ya. Jadi kalau produk besarannya mah mungkin sudah kebanyakan mungkin beli ya teleponnya ya. Iya. Ini Nah, yang misalnya kalian rangkaiannya ini yang sebetulnya memanfaatkan yang sekitar itu adalah rangkaian-rangkaiannya gitu ya. iya, betul banget. Baru terakhir bisa dikasih pita misalnya. Terus misalnya ini yang saya lilitin ini sebenarnya kalung konektor dan konektor untuk masker. Biasanya cewek itu suka pakai kan. Tuh. Dikasih yang bermanfaat. Kalian juga bisa bikin sendiri konektornya. Terus disimpan pita di bagian depan kayak gini. Tempel yang kuat. Udah kalian bisa dapetin Ya, budget yang luar simple, biasa. murah, tapi juga bermanfaat. Coba acungkan jempol yang menilai cantik. Acungkan jempol yang menilai cantik. Kali aja dapat ini dapat door prize nih dari telepon nih. Luar Iya biasa. banget. Ini dalam hitungan berapa menit sih ya udah jadi berapa nih? Udah jadi berapa hampers tadi? Cepat amat ya gitu. Jadi memang sebetulnya tadi ya yang dibilang beli dulu produk yang besarnya apa yang mau dikasihkan, yang jadi PR selanjutnya adalah merangkainya gitu. Nah, sebenarnya idenya tuh biasanya dari mana sih Tefoni itu untuk merangkai sebuah hampers tuh biasanya atau spontanitas aja karena memang sudah terlatih Sebenarnya gitu. yang pertama spontanitas. Spontanitas itu udah pasti. Terus ada satu lagi nih kuncinya nih. Kalau misalnya teman-teman mau membuat hampersnya itu lebih kelihatan, wah terasi ya, wah pas banget kok bisa sih pas banget warna segala macam. Kalian harus hafal yang namanya gradasi warna. Gradasi warna. Tuh tipsnya gradasi warna. Itu penting banget. Kalau kita udah bermain bermain warna ini, apa aja bisa jadi gitu loh. Kalau misalnya nih, kayak sekarang kan temanya si botolnya itu lebih ke aluminium, lebih yang silver, terusnya ini juga sama yang ceweknya juga sama. Oh berarti pitanya kita bermain hitam dan silver. Kenapa? Karena boxnya warna hitam gitu. Itu Iya. hal-hal kayak gitu kecil, nggak penting sebenarnya sih, tapi kalau udah jadi kalian pasti akan menikmati banget hasilnya. Iya. Tapi kalau kalau yang itu kan gradasi. Kalau misalnya warnanya yang benturan-benturan itu memang jadi kelihatannya jadi seperti apa sih Tefali penilaiannya sebetulnya? Sebenarnya sih nggak apa-apa, balik lagi ke kita tujuannya ini apa sih gitu, karena kan ada beberapa barang yang emang warnanya tuh cuma gitu aja, nggak mungkin dia ada warnanya mengikuti tema yang lain. Ya, Kalian bisa antisipasikan dengan misalnya gini ya, misalnya nih, aduh dia tuh sukanya cup holdernya itu warnanya pink, tapi aku dapetnya cup holder yang aku beli itu warnanya hitam. Kalian solusinya itu gampang banget, cari aja pita warna pink, kalian riset di sini, kalian punya gift untuk yang dia suka warnanya pink, tetap dapet. iya, dapat ya. Ya, 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 ya. Cantik, cantik, cantik. Nah kayak gini ya kan, ini ada box yang memang kita udah bikin, terusnya apa bagian depannya juga udah kita desain, tinggal ditulis nama, ketika dibuka itu hasilnya sudah ada ini, karena apa, kelihatannya rapi ya, nggak kosong, padahal Betul. sebenarnya di dalam itu kita kasih
kita bikin lagi boxnya di satu lagi, supaya ini semua barang-barangnya diam. Apalagi kalau yang barang pecah belah itu penting banget kalian bikin sisipan-sisipan kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi kayak hard case gitu ya. Ini udah ada di Iya. dalamnya ada cetakan-cetakannya gitu ya. Iya. Jadi antara hard box dengan kartu insert di dalamnya misalkan sama printnya, jadi nyambung. Iya. Oke. Terus kalau ngobrolin soal handphone bakal ada mati deh, pasti gitu. Teleponi kita cukup dulu untuk itunya, untuk demonya deh, karena udah banyak banget ini dalam dalam periode berapa menit udah jadinya berapa nih. Makanya kalau saya bikin ini bisa satu aja juga mungkin mikirnya yang lama kali ya. Kebanyakan kan kalau Nih, workshop langsung kayaknya jeda sejam tuh kurang gitu. ya, ya. Ini dari Sobat Adelia, mungkin dari Mitra Budi juga tadi kayaknya udah ada nungguin. Paling tidak mungkin dari tadi ya ada tiga pertanyaan, mungkin boleh hadiahnya ada tiga juga ya untuk door prize-nya ya. Ada 3. Nah, hadiahnya ini nih. Nah, bolehlah dibuka dulu satu deh, kira-kira apa Oke, dokumennya. hadiahnya itu seperti ini. Kita udah nyiapin. Oh, di sini tulisannya kan box of happiness. Di sini tulisannya itu box of happiness. Oke. Terus tulisannya something that you must have. Something that you must have. Jadi isinya Nih hadiahnya nih, boleh disimak Mitra Budi sama Sobat Adelia. jadi isinya tuh ini. Jadi kalian nanti akan dapat tumbler, akan dapat alat makan, akan dapat hand sanitizer dari Wardah, dan ada kartu spesial thanks untuk kamu yang memang beruntung hari ini. Oke. Ya, aturan mainnya yang nentuin Tefoni ya. Karena yang ngasih hadiahnya Tefoni juga. Oke. Barengan aja Kalau dong, barengan aja. gimana? Sebelum itu Barengan mungkin bisa kasih dulu thumbs up dulu dong. Kasih dulu jempol kalau sudah siap buat ngikut door prize-nya, biar semuanya juga menyatakan siap nih ngikut door prize. Boleh dong kasih tanda ini deh. Emang ada ya? Thumbs up itu ya ada ya? Boleh kasih tanda kalau nggak thumbs ada. Sukses Tefoni. Oh, ini masih terus yang ngasih selamat terus nih. Nah, ini udah ada muncul nih. Dari Ibu Nadine udah siap ngikut kelas. Ada lagi Teh Iva mungkin, Teh Erna. Teh Iva banyak jempolnya. Teh Erna mungkin. Ya, Teh Serly juga nih udah kasih. Ada lagi. Nah, ini dari podcast teman kamar juga udah keluar lagi thumbs up. Kayaknya memang udah pada siap nih Teh Poni. Taufiko udah kasih juga, Teh Iva malah 2 kali ya Teh Iva ngasih. Kayaknya niat banget nih. Teh Iva pengen dapetin nih. Tertarik banget nih kayaknya untuk hadiahnya. Teh Poni silakan kasih tahu aturannya seperti apa sebetulnya. Aturannya oke. Langsung dijawab di situ, nanti admin langsung cek ya. Kalau dari saya, ini ada 3 hampers, jadi saya kasih 2, nanti kan topik 1 ya. Ya, pertanyaan maksudnya. Ya, apapun bebas deh pokoknya. Oke. Yang pertama, Eva siap, Eva disimak aja. Sebutkan tanggal 12 tahun Ardelia akan berkarya di bulan ini. Ayo, ulang tahunnya Ardelia Prodan. Ulang tahunnya. Bismillah, Teh Iva. Ayo siapa nih? Lagi disimak siapa yang duluan? Ulang tahunnya Ardelia Produk. 12 tahun. Pada bingung. Aduh, sayang ini. 1 masuk, Ibu Nadine dicatat dulu. Teh Erna. Ya? Kalau benar itu dia tanggalnya benar, itu pemenangnya nomor 1. Ya, yang pertama Ibu Nadine 22 November, Ibu Teh Erna 28 November, Iva Fauzi 22 November, Teh Eva 5 November. Yang mana yang betul? Ibu Erna nomor 2 yang 28 November ya. Betul.
Betul, Teh Erna selamat. Jadi Taufiko Viko udah telat, udah keburu Teh Erna yang masuk. Selamat Teh Erna dapetin hadiah Darmas dari Tefoni Ardelia Produk. Untuk Betul. proses hadiahnya nanti bisa mungkinnya menghubungi di DM saja mungkin ya Tefoni ya. DM aja langsung di DM di Ardelia, alamatnya nanti langsung dikirim. Oke, nanti bisa DM. Teh Erna pemenangnya. Teh Erna dapat Sekarang satu hampers. Oke. Ya, aku salah. Masih ada Tefoni mau langsung saja? Belum Boleh, kamu rezeki. dulu deh, habis itu saya terakhir. Aduh, saya mau nanya apa ya? Oh, saya mau nanya ini aja. Tadi ada satu tips yang nampaknya bisa jadi kunci ketika membuat sebuah hampers punya kemampuan terkait dengan warna. Boleh sebutkan apa? Silakan. Apa tipsnya tadi dari Tefoni baru banget disebutkan? Ayo, satu hampers lagi. Tips dari Tefoni. Ibu Nadine gradasi warna. Wah, udah betul berarti ini. Tembak peran cepat. Ya betul Ibu Nadine gradasi warna. Berarti benar-benar menyimak ya dari awal ya. Oke. Ibu Nadine selamat dapetin juga satu hampers dari Ardelia Produk. Nanti tinggal di DM saja. Iya. Iya, sama-sama Ibu Nadine. Iya, gradasi. Habis selamat datang ke Halisa Company, baru join ya. Barusan kita ada beberapa door prize yang dibagikan oleh Adelia Product. Ya masih ada sebetulnya, tenang saja. Ikuti aja terus ya. Satu lagi, mau diawet-awet dulu lah nanti satu terakhir lah. Tungguin satu lagi yang dari Tefoni karena ini masih ada yang mau ditanyain nih, masih ada waktu. Jadi Boleh. gitu. Nah, saya tadi sempat lihat-lihat juga di Shopee nih, di Shopee ya. Jadi di Shopee itu ada produk-produk hampers yang memang dikelompokkan oleh Adelia. Ada birthday hampers, kemudian ada wedding hampers, gitu ya. Ada baby born hampers, ada get well soon hampers, ada farewell hampers, ada graduation hampers, gitu ya. Betul. Nah, dari 6 ini ya ini mungkin hanya sebagian saja mungkinnya yang disebutkan di sana karena sebenarnya masih banyak ya jenis-jenis hampers yang lainnya, gitu ya. Nah, sebetulnya Tefoni dari semua hampers ini yang paling mendasar memiliki kesamaan itu apa sih sebetulnya? Kalau ciri khasnya Ardelia mungkin punya ciri khas. Jadi di birthday juga itu ada ciri khasnya Ardelia. Kemudian di wedding juga ada ciri khasnya sehingga orang tuh mungkin kalau kalau menerima hampers itu tuh pada akhirnya nanti akan kenal gitu. Oh, ini mah dari Ardelia gitu. Ciri khasnya deh. Ya bukan bukan tulisannya dari Ardelia ya. Pasti ada ciri khasnya deh. Pasti ada ciri khasnya. Salah satunya itu bisa jadi di setiap hampers itu ada handmade craft-nya dari Ardelia. Bisa jadi itu batiknya, batik brosnya, atau bisa jadi kerudungnya yang memang kita buat sendiri, atau juga desain-desainnya. Karena kalau desain itu kita selalu buatnya itu dari depan, dari belakang, kartunya, isi setiap itemnya itu pasti kita tempelin desain yang sama. Itu biasanya juga jadi salah satu apa khasnya dari Ardelia. Dan ada satu lagi yang tadi saya bilang, pita-pitanya itu pasti aneh-aneh. Gimana gimana Tefoni? Pita-pitanya itu pasti aneh-aneh. Oh, bisa jadi pitanya ya, Pitanya. yang menjadi ciri khas salah satunya adalah pita. Oke. Nah, kemudian juga ada produk-produk yang memang disentuh langsung oleh Adelia gitu ya. Walaupun mungkin ada produk-produk yang memang di pasaran juga ada misalnya gitu ya, tapi ada Iya. produk yang memang Kemasan. disentuh langsung. Iya, iya, iya. Oke, itu ciri khasnya. Jadi mau apapun juga jenis hampersnya gitu ya. Eh, Teflon itu berusaha untuk bisa menyentuh bahwa ini loh ciri khasnya dari Ardelia begitu ya. Dan itu yang dicintai oleh sobat-sobat dari Ardelia mungkin begitu. Ini salah satunya mungkin ada Teh Iva, ada Ibu Nadine yang dari tadi benar-benar kayaknya ngefans banget ini sama Teflon.
Oke, Tefoni, eh ini saya mau minta tolong juga nih nge-review tentang ini buat masukan juga buat teman-teman yang mungkin mitra UMKM yang punya bisnis nih gitu ya. Nah mungkin Tefoni bisa berbagi pengalaman juga dengan kondisi sekarang yang tadi juga sempat disampaikan tentang pasar online gitu ya. Karena mungkin kalau Tefoni sejauh pengalaman hampir 12 tahun ini tuh mungkin banyaknya memang bertemu langsung dengan si konsumen melalui proses pelatihan atau mungkin sharing, berbagi tips gitu ya yang ketemu langsung. Nah, pada akhirnya kan Tefoni juga ketika pandemi akhirnya beralih juga untuk bisa memperluas di pasar online gitu. Nah, pengalaman kemarin ketika memulai untuk masuk ke pasar online gitu ya. Ya sebetulnya kalau selama ini order di WhatsApp juga sebetulnya online gitu ya. Nah cuma maksudnya pasarnya yang sudah terbentuk Tefon itu kan sebetulnya dari pelatihan-pelatihan gitu ya, berbagi tips gitu ya. Nah sementara ini dalam waktu beberapa bulan yang lalu Tefon ini mulai nih beralih untuk masuk ke pasar online. Pengalamannya bagaimana Tefon? Jadi itu yaitu saya rasa penting setelah adanya pandemik ini karena segala sesuatu dilakukan hanya di rumah, berbekal dengan handphone, berbekal dengan laptop mungkin ya. Itu aja kegiatan kita selama 2 tahun ini. Jadi kalau kita nggak istilahnya jemput bola, itu rasanya apa ya, rasanya kalau saya kalau bilang ini bukan bisnis atau mata pencarian, tapi hobi saya nantinya jadi hilang gitu kan. Sayang itu yang dibilang. Nah, waktu itu tim MOOC ini kasih solusi, salah satunya itu adalah dengan membuat landing page, dan ternyata itu membantu banget seperti saya untuk mereview lagi, flashback lagi untuk teman-teman yang masih tetap setia dengan dia, masih tetap mau tahu sih perkembangannya apa, terusnya bahkan banyak teman-teman baru justru di selama pandemik ini yang baru bergabung dengan RBW, tapi kadang mereka tuh sebenarnya nggak tahu sejarahnya tuh gimana sih. Dengan adanya landing page yang dibantu dari tim MOOC ini ya, saya kebantu banget nih Kang, karena kadang ada customer baru yang nanyain atau dia mungkin kurang trust gitu ya dengan harganya. Iya. Saya biasanya kasih link itu. Saya kasih linknya itu. eh, eh, ini mungkin bisa lihat-lihat dulu. Padahal mah sebenarnya kok atau lihat kita tuh sebenarnya udah lama loh nggak baru sekarang gitu. Iya, Sebenarnya iya, iya, iya. itu dengan jarak jauh itu penting, makanya teman-teman yang memang di sini pelaku usaha dan pelaku usahanya di rumah, kalian harus banget, penting banget kalian punya eh, media sosial atau tim yang bisa membantu kalian. Mungkin di awal aja, coba aja dulu gitu ya. Baik kalian bikin landing page, itu tuh seperti halnya pengganti dari kartu nama kita sebenarnya, dan eksistensi kita selama ini Betul, itu sih dilihatnya di betul. situ. Terus yang kedua, tim ini juga membantu kalian untuk memanage setiap harinya produk yang kalian cepat, eksis gitu, itu sangat membantu banget gitu. Jadi karena nggak dulu kita tim pelaku usaha kita standby untuk ngupload kadang, apalagi kitanya juga produksi ya, kita nggak ada waktu Iya. kan. Jadi untuk teman-teman yang biasanya hanya produksi-produksi tapi telat untuk uploadnya, di sini solusinya ada banget nih di teman-teman dari MOOC ini gitu. Kalau saya merasa kebantunya sih gitu, bahkan ada hal yang memang saya nggak ngerti di luar dari apa yang saya kontrak gitu ya dengan tim, mereka ngebantu banget gitu. Jadi kita juga jadi merasa safe gitu ketika kita jualan di media sosial kayak gitu. Iya. Jadi memang landing page ya yang sejauh ini memang terasa banget ya adanya landing page karena memang betul fungsi dari landing page salah satunya itu seperti sebuah flyer atau sebuah brosur ya, cuma ini dalam konsep kemasan online gitu. Jadi kalau misalnya Mitra Mudi atau sahabat Adelia yang punya usaha yang membutuhkan biasanya selembaran-selembaran yang harus dicetak gitu ya. Nah, sekarang dengan era digital memang sudah ada solusinya, bisa dialihkan ke landing page ini gitu ya. Jadi landing page ini Adelia sudah ada landing page-nya. Nah, ini ada di bio-nya di bio-nya Adelia Produk ya di Instagram, mungkin bisa diklik. Nah,
Di sana juga kalau nggak salah tuh sudah ada akan ada ya, nantinya akan ada update-update terbaru aktivitas dari Ardelia Produk ketika memberikan pelatihan atau workshop gitu ya, rencananya mau seperti itu. Oke, nah sebelum sobat Adelia dan Mitra Mudi juga mungkin ingin tahu pelatihan-pelatihan yang dalam waktu dekat, mungkin bisa dilihat juga di landing page. Bolehlah disampaikan Teh Foni, kira-kira ini dengan semakin menurunnya kasus pandemi atau kasus COVID ini, ada peluang untuk bisa memberikan pelatihan. Kira-kira yang dalam waktu dekat ini sudah ada jadwal belum? Sudah, alhamdulillah tanggal Sudah ada ya? 8 November Senin besok itu saya diundang untuk isi acara di MQTV, kurang lebih Oke. sama juga perjalanan dari Adelia, terusnya ada demonya juga seperti itu. Terusnya untuk di tanggal minggu yang sama juga itu insya Allah doanya saya mau jadi host di salah satu TV. Itu juga konsepnya sebenarnya rahasia sih, tapi pastinya itu Ardeli banget. Konsep program TV-nya itu Ardeli. Oke. Gak jauh dari Oke. tangannya jatuh harus gini-gini lah gitu. Terus Oke. 2 minggu lagi, insya Allah kalau jadi, saya juga akan berangkat ke Cisarua di Bogor itu untuk ke desa-desa untuk memberikan pelatihan-pelatihan workshop kreatif ini kepada ibu-ibu PKK ini. Itu berbarengan dengan teman-teman dari Warna. Gitu. Terusnya di minggu ketiga insya Allah kalau jadi itu akan ada juga workshop kelas secara langsung itu ada di Ciwok Bandung insya Allah. Jadi tapi nggak Di banyak Bandung ya. di Wardah Beauty House di Ciwok Oke. Cihamplas Walk di mall. Dan Oh, di itu Ciwok ya. rencananya iya, itu rencananya kita mau private aja 5 sampai 10 orang aja karena biasanya kan 20-an lebih ya. Dan sekarang kita hanya menerima 5 sampai 10 orang aja gitu. Terusnya endingnya kita akan berangkat juga ke Subang insya Allah itu untuk acara ibu-ibu Bayangkari di sana. Kurang lebih segitu. Oke. Eh, yang paling memungkinkan ya kalau di Subang, mungkin untuk yang di Bandung agak berat gitu ya untuk ke Subang. Tapi kan ada yang jadwal di Ciwok ya. Betul. Itu Kemudian untuk yang di umum bisa. Bogor, yang kebetulan yang di Bogor nanti bisa juga. Nah nanti semua update-nya mungkin bisa didapatkan Ya, informasinya baik di Instagram gitu ya. Mungkin juga nanti di landing page juga bisa dapat info-infonya. Wah, bakalan banyak ketemu sama Tefoni langsung nih buat oh, betul. sobat Adelia nih. Ada peluang lagi untuk bisa Udah ketemu satu langsung bulannya ya. ketemu. Gitu. Jadi yang selama ini menunggu-nunggu untuk bisa mengasah kembali ya kemampuan untuk membuat template, membuat pita gitu ya, membuat Betul. gradasi Kita tuh. warna, melatih gradasi warna gitu ya, dan nanti Ya, bisa diikuti terus lah. Mudah-mudahan kasus pandemi atau kasus COVID ini semakin turun lagi sehingga program-program apapun ya termasuk dengan program dari Adelia Produk ini bisa terrealisasi secara offline juga gitu ya. Kalau masalah amin. belanja mah gampang, tidak offline juga, sekarang sudah tersedia secara online gitu ya. Bisa melalui Betul. Shopee, bisa melalui Instagram, bisa kontak langsung melalui WA begitu ya. Oke, demo sudah, menjelaskan tentang produk sudah, pengalaman juga tentang masalah latar belakang berdirinya atelier seperti apa sudah, kemudian pengalaman masuk ke pasar online juga sudah gitu ya. Cukup panjang lebar. Nah, cuma tadi masih ada satu penawaran yang up to diskon 15%. Itu mekanismenya seperti apa, Teh Foni? Boleh dijelaskan? Jadi, jadi setelah ini ya, setelah acara selesai, saya baru cek lagi WhatsApp dari Ardelia ataupun Instagram dari Ardelia. Nanti saya lihat jamnya, karena kan saya dari tadi kan itu jamnya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau dia masuk ke dalam jam itu dia pesan order barangnya, dia dapat 15%. Oke, dapat diskon 15%. Ini udah Teh Ipa kayaknya udah ngasih kis-kis aja nih sama Ibu Nadine, kayaknya udah belanja nih. Karena bilang, Masya Allah, schedule workshopnya padat ya Teh. Semoga sehat selalu dan dilancarkan segalanya. Amin. Amin.
Amin, amin, Amin. amin. Karena mudah-mudahan bisa join salah satu jadwal workshopnya gitu ya. Sukses dan sehat selalu Teh Foni dan semuanya. Terima kasih Ibu Nadine. Oke, masih ada Amin. satu. Masih Satu ada lagi. satu tadi ya, satu lagi. Silakan Teh Foni. Ini Satu lagi. tadi yang Mungkin sudah dapat itu Teh Erna sama Ibu Nadine ya, Ibu ya. Nadine. Gimana kalau dapat lagi tuh Teh Foni? Karena ini yang Jangan paling dong. chatnya cepat. Kesempatan yang lain. Kasih kesempatan yang lain. Kayaknya kayaknya ini yang paling cepat nih, walaupun di sini ada view-nya ada banyak, tapi yang paling cepat ngetik itu nampaknya kalau nggak Teh Iva, Ibu Nadine sama Mbak Erna nih cepet-cepetan nih. Tadi juga ada Teh Serly juga semua cepet tapi tetap ketinggalan. Ini kerja dia. Oke. Oke, gimana mau dibuka sekarang untuk Pakai. operasi yang terakhir? Silakan Ya, Ibu. boleh. Coba sebutkan sebenarnya dulunya itu Ardelia itu profesinya lebih workshopnya tema apa sebelum ke Hampers? Oke, temanya sebelum Hampers Ardelia produk dulu. Awal berdiri sebetulnya Bikin temanya kelas apa apa? sih? Gimana? Bikin kelas apa sih sebenarnya dulu awal-awalnya? Ngajarin apa sih? Ngajarin apa? Atlet jari. Tiara bilang atlet jari. Ayo. ID Eva hijab. Hijab apa ya? Maksudnya hijab apa ya? Serly, Mbak Serly hijabers, Teh Iva hijab. Masih kurang tepat ya, Teh Foni ya. Ya, dikit Ayo, lagi. dikit lagi, ada lagi. Hijabnya hijab apa? Ayo, barangkali ada yang sempat ingat. Dua kata deh. Disebutnya Dua tuh kata. workshop apa gitu. Oh, workshop apa katanya gitu. Hijaber, hijab, aduh. Yang mana nih yang betul? Saya juga masih nangkapnya ada dua sebetulnya. Oke, bagaimana hijab beauty katanya Teh Foni? Hijab beauty. Bagaimana? Terus Hijab beauty dari Teh Eva ada hijab beauty masih kurang tepat. Silakan ada lagi mengajarkan inspiring beauty. Belum tepat, ini mah 3 kata berarti ya dengan imbuhan. Mengajarkan inspiring beauty. Tadi katanya cluenya cuma 2 kata aja gitu ya. Inspiring beauty, beauty hijab katanya Teh Foni. Beauty hijab. Wah, ini kayaknya nggak keluar nih downloadnya, mungkin dialihkan aja nanti di Instagram atau di Shopee. Satu lagi, kalau satu lagi tidak, kalau mau satu ganti lagi nggak? tidak ada, gimana Teh Foni? Mau ganti aja pertanyaannya. Mau dikeluarin sekarang atau mau nanti dialihkan di itu di Instagram atau di Shopee? Nggak tahu ya, Hijab bagus lah. stylish atau hijab stylish. Nah, ini dapatnya Nah, itu benar. perlu diganti. Silakan terserah Teh Foni. Itu benar. Hijab Yang mana? stylish, kreasi kerudung. Itu tadi udah benar, hijab stylish. Hijab stylish yang pertama menjawab itu adalah Mbak Serly. Mbak Serly. Habis itu Mbak Iva. Ya, hijab stylish. Jadi yang pertama Serly hijab stylish, yang kedua Mbak Iva hijab stylish. Mbak Iva mencoba lagi style hijab. Kemudian Mbak Iva, Fauzi bilang ganti. Ganti berarti. Oke, keluar ya. Berarti Oke, selamat. ID-nya Serly Zuberi mendapatkan request dari Ardelia Product. Oke. Oke, keluar semua door prize-nya tiga-tiganya ya. Terima kasih semuanya. Nampaknya ada yang mau disampaikan dulu Teh Foni sebelum kita tutup live IG kita sore hari ini. Apa ya? Lebih ke tetap semangat berkarya aja deh pokoknya. Mau dimanapun kalian berada, tetap semangat berkarya. Semangat berkarya. Ya, saya setuju semangat berkarya. Dan jangan lupa manfaatkan pasar online dan tetap ikutin Ardelia Product gitu ya. Oke,
Rangkaian live Instagram cukup menarik. Dari awal tadi kita berbicara tentang masalah Adelia, ya, sejarahnya seperti apa, kemudian produk-produk yang ditawarkannya seperti apa, pengalamannya seperti apa, ketemu dengan ownernya seperti apa, kemampuannya seperti apa, dibuktikan juga langsung dengan demo, bagi-bagi hadiah juga, gitu ya. Yang belum sempat menyimak ini juga nanti bisa menyimak live IG ini. Harapannya yang didemokan tadi, tips-tips juga bisa menyebar ke Sobat Adelia ya, melalui IG atau mungkin juga Mitra Mudi melalui Instagramnya Mudi GM, begitu ya. Oke, tidak terasa ini hampir sejam lebih kayaknya kita ngobrol gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Sampai jumpa kembali nanti di lain kesempatan, mudah-mudahan kita bisa kolaborasi lagi Tefoni untuk membicarakan yang lebih serius lagi mungkin ya, bukan hanya di live IG mungkin nanti mah ya, biar lebih leluasa, bisa lebih interaktif lagi dengan dengan Sobat Adelia maupun juga dengan Mitra Mudi. Oke, kita tutup saja. Terima kasih Sobat Adelia semua, Mitra Mudi semua yang sudah join gitu ya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Saya tutup ya, teman-teman semua. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih lanjut bisa langsung chat aja di Instagramnya, DM-nya, di DM di Instagramnya Adelia Produk, atau yang ngomongin masalah pasar online juga bisa di di DM ke Mudi GM, begitu ya. Oke, terima kasih Tefoni, sampai jumpa. Salam juga buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.